Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin sharing ya. Mungkin kawan-kawan juga memakai pressure washer semacam ini. Ya, mungkin mereknya pun beda ya. Cuman prinsip kerjanya sih sama saja ya. Pressure washer seperti ini kan sebetulnya memiliki tekanan yang sangat tinggi ya kawan-kawan. Makanya sebetulnya berbahaya kalau dipakai untuk anak-anak ya, karena dia kalau mengarah ke kulit itu bisa melukai ya, bisa sampai berdarah juga. Makanya ini ya untuk orang yang dewasa lah ya, bisa memakainya. Nah kemudian masalah apa yang sering kita hadapi kalau memakai pressure washer ini ya, salah satunya adalah ini semprotan yang lemah ya kawan-kawan. Nah ini saya peragakan di sini ya, saya coba semprotkan, kawan-kawan bisa lihat. Nah, tadi bisa kelihatan ya, yang pertama kan kenceng, kemudian dia pelan. Nah, masalahnya apa? Jadi masalahnya ini kalau seperti ini ya, kawan-kawan, itu adalah masalah suplai airnya ya. Suplai airnya sengaja kali ini itu saya kecilin, airnya memang saya kecilkan ya. Jadi kalau airnya nanti saya besarkan, nanti hasilnya akan berbeda. Coba ya, sekarang kerannya saya fullkan, kawan-kawan bisa lihat perbedaannya. Sekali lagi kita coba yang sekarang ya. Nah sekarang keran sudah saya buka penuh, kawan-kawan bisa lihat. Nah ini baru mantap ya kawan-kawan. Nah jadi salah satu permasalahan yang sering kita alami ya kalau air pelan itu memang karena suplai dari airnya sendiri memang kurang kencang ya. Makanya ketika saya mencuci mobil seperti ini ya, ketika sore hari ya, sore hari kan orang di rumah pada ada yang mandi, ada yang ya rata-rata mandi ya, itu akhirnya suplai air terbagi-bagi sehingga akhirnya lemah kesininya ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah kemungkinan kedua adalah kalau suplai air udah cukup ya, kemudian ternyata masih lemah ya, masih lemah tekanannya. Saya nggak bisa nyontohkan, tapi saya kasih tahu aja, masalahnya adalah ada di filter ya kawan. Ini ada filter atau saringan, maka kawan-kawan saya ajak mendekat ya, biar bisa lihat langsung. Nah filter ini lokasinya berada di sini ya kawan. Nanti kita akan copot, kita akan lepas selang ini dulu. Nah sebentar ya, kerannya akan saya tutup dulu. Nah, kawan-kawan perhatikan bahwa di sini ini bisa kita buka, ya. Lokasinya itu ada di suplai air ya. Nah, kemudian kalau beberapa tipe itu ada yang bisa langsung dicabut pakai tangan. Kali ini kita butuh tang, ya, tang yang cukup lancip sehingga bisa masuk ke dalam. Nah seperti ini. Nah saringan ini kadang-kadang mampet ya. Kawan-kawan bisa lihat bentuknya seperti ini. Kadang mampetnya kenapa? Itu kena lumut ya. Jadi selang ini lama-kelamaan kan tumbuh lumut di dalamnya ya. Sehingga pada akhirnya lumutnya itu bisa menyumbat ke situ. Sehingga apa yang perlu kita lakukan ya, kita semprot dulu ya, kita bersihkan lumutnya, kemudian setelah bersih seperti ini maka kita pasang kembali. Jadi ini hampir setiap minggu itu saya selalu membersihkan ini, karena apa? Lumut selalu tumbuh ya di dalam selang ini kan lumut selalu tumbuh, akhirnya tiap minggu itu selalu mampet ya kawan-kawan. Akhirnya kita harus rajin membersihkannya. Kalau udah bersih kita pasang kembali seperti itu. Baik, demikian tadi ya kawan-kawan beberapa tips dari saya agar
pressure washer ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, mungkin kawan-kawan ada juga yang pernah mengalami seperti saya ya. Ini sebetulnya punya saya yang udah yang kedua ya. Yang pertama dulu itu dia sempat getarannya tinggi, ya. Jadi getaran air di sini. Ini kalau nggak ada suplai airnya dia nyala terus seperti itu kan. Nah, pernah saya mengalami getaran di sini tinggi ya, gitu. Nah, kalau getaran tinggi ya kawan-kawan, itu artinya piston di dalamnya itu ada yang nggak gerak ya. Kalau nggak salah di dalam itu ada pistonnya 5 buah ya, nggak salah ya. Jadi dia itu pistonnya itu memompa air seperti itu. Jadi kalau dia berkurang 1 atau 2, dia mulai pincang ya, sehingga terasa getarannya, airnya di sini terasa bergetar gitu tuh gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti pompanya udah rusak ya kan. Mungkin ada yang bisa memperbaiki. Saya sendiri pernah mencoba, tapi rupanya cukup rumit ya. Saya kurang telaten, akhirnya ya saya buang terus beli baru gitu. Jadi seperti itu. Kalau kawan-kawan telaten mungkin bisa dicoba diperbaiki. Cuman ya itu pistonnya itu model putar ya. Dia di dalam itu pendorong pistonnya model putar rotari gitu. Terus dia dicelup oli. Jadi sangat rumit menurut saya. Jadi akhirnya saya putuskan nggak usah saya perbaiki, saya buang, beli baru lagi. Baik kawan-kawan, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.